Halo semua, di sini kami akan menerangkan tugas perdagangan hukum internasional, yaitu kasus mobil nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa pada Juli tahun 1996. Sebelum masuk ke inti pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Lalu Wirya, 2. M. Zaidi Hawari, 3. Kevin Wahyu Rahmadis Aka, 4. Lalu Rizky Aditya Januar. Latar belakang kasus mobil nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa pada Juli tahun 1996, pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timor melalui kerjasama dengan Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan. Karena berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu. Kebijakan Indonesia ini diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO, yaitu kasus mobil nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa pada Juli tahun 1996. Gugatan Jepang ke WTO atas sengketanya dengan Indonesia memiliki 3 poin, yaitu 1. Perlakuan khusus impor mobil dari Kia Motors hanya memberikan keuntungan pada satu negara. Kebijakan ini melanggar pasal 10 GATT mengenai perlakuan bebas tarif masuk barang impor. 2. Perlakuan bebas pajak atas barang mewah yang diberikan kepada pihak produsen mobil nasional selama 2 tahun itu juga melanggar pasal 3 ayat 2 GATT. 3. Menghendaki perimbangan muatan lokal secara intensif, seperti mengizinkan pembebasan tarif impor dan membebaskan pajak barang mewah di bawah program mobil nasional. Hal itu sesuai dengan pelanggaran pasal 3 ayat 1 GATT dan pasal 3 Kesepakatan Perdagangan Multilateral. Pada akhirnya, WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip GATT yaitu national treatment dan memberikan penilaian bahwa kebijakan mobil nasional tidak sesuai dengan perdagangan bebas. Kemudian WTO menjatuhkan putusan untuk menghilangkan subsidi serta segala kemudahan yang diberikan PT Timor Nasional Putra selaku pihak produsen. Pelanggaran prinsip perdagangan internasional dapat mencakup berbagai aspek, termasuk, tetapi tidak terbatas pada diskriminasi, melibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap produk atau produsen dari negara tertentu. Contohnya adalah memberlakukan tarif yang lebih tinggi atau hambatan perdagangan lainnya kepada negara tertentu tanpa alasan yang sah. Subsidi ilegal, memberikan subsidi yang melanggar peraturan perdagangan internasional, seperti subsidi yang merugikan pesaing asing atau merusak pasar global. Dumping, ketika suatu negara menjual produk di pasar internasional dengan harga di bawah biaya produksi atau harga pasar domestiknya, dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip persaingan yang adil. Pembatasan kuota, mengimpor pembatasan kuota pada produk tertentu dari negara-negara tertentu yang tidak didasarkan pada alasan yang objektif dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip non-diskriminasi. Hambatan non-tarif ini termasuk berbagai jenis hambatan perdagangan seperti peraturan teknis atau sanitasi yang diterapkan secara tidak adil untuk menghambat akses pasar. Pelanggaran hak kekayaan intelektual, melibatkan pelanggaran hak paten, merek dagang, atau hak cipta yang dapat mengganggu perdagangan produk intelektual. Pembatasan impor dan ekspor, menerapkan pembatasan impor atau ekspor yang tidak wajar atau melanggar peraturan perdagangan internasional. Seringkali, organisasi perdagangan internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, berperan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional dan menentukan apakah pelanggaran prinsip perdagangan internasional terjadi atau tidak. Itu saja yang sekiranya dapat kami sampaikan. Terima kasih.